wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismawati, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita pasti punya pertanyaan nih, mengapa sih harus menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional? Yuk kita simak bersama-sama videonya, jangan lupa tonton sampai selesai. Perlu kita ketahui bersama beberapa alasan yang melatar belakangi protokol kesehatan harus diterapkan di pasar tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena yang namanya pasar itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan para pembeli, sehingga pasar ini harus menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Yang kedua, biasanya di pasar tradisional ini para penjualnya hampir tidak memiliki jarak satu sama lain antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya, sehingga resiko kemungkinan penyebaran COVID-19 sangatlah tinggi. Sehingga protokol kesehatan perlu diterapkan di pasar tradisional. Yang ketiga, biasanya pada umumnya pasar tradisional ini dari segi kebersihannya sangat tidak terkontrol. Terlihat di mana sampah itu dibuang tidak pada tempatnya dan sembarangan, sehingga akan menimbulkan kuman-kuman penyebab penyakit. Seharusnya yang harus dilakukan adalah para penjual dan pembeli harus menggunakan masker dan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional. Kemudian yang kedua, adanya menerapkan social distancing para pedagang maupun para penjualnya, sehingga kemungkinan risiko penularan COVID dapat diminimalisir. Yang ketiga, kebersihan di pasar tradisional seharusnya dikontrol lebih baik lagi untuk menghindari timbulnya kuman-kuman atau bakteri penyebab penyakit. Meskipun telah ada himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional, akan tetapi masih banyak pasar-pasar tradisional di Indonesia yang belum menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kita lihat pada media pemberitaan, BPS juga mensurvei bahwasanya pasar tradisional tak terapkan protokol kesehatan, dan BPS juga menyatakan bahwa protokol kesehatan di pasar tradisional masih dinilai sangat rendah, dan bahkan protokol kesehatan di pasar tradisional ini diabaikan oleh masyarakat setempat, baik itu dari penjual maupun dari para pembelinya. Meskipun demikian, banyak juga salah satu pasar tradisional yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Penasaran kan pasar tradisional di mana saja yang sudah menerapkan protokol kesehatan? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Surabaya, di mana dalam rangka PSBB tahap ketiga, Surabaya diikuti dengan penerapan physical distancing di pasar tradisional. Pemirsa, penerapan social distancing pasar pagi Kopindo Kota Metro yang semula menuai kecaman kini disambut baik oleh pedagang maupun masyarakat di Kota Metro. Masyarakat sadar hal ini dilakukan guna pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Metro bersama tim gabungan Satgas terus berupaya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Salah satunya adalah penerapan social distancing di Pasar Pagi Kopindo, Kota Metro.
Meski suasana ramai, namun tidak terlihat aktivitas seperti dari para pedagangnya guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itulah pembahasan mengenai penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional di era pandemi COVID-19. Semoga dari video edukasi ini kita banyak mendapatkan manfaat dan kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketika kita keluar rumah, misalnya ke pasar, ke tempat ibadah, ke sekolah, ke tempat kerja. Protokol kesehatan harus tetap menjadi nomor satu untuk kita jalankan. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.